Shalom adik-adik. Hari ini kita jumpa lagi di acara ibadah Start Kids. Oke adik-adik, hari ini Kak Endang sama Kak Yuli mau ajak kalian loh, mau berolahraga. Supaya apa Kak? Supaya badan kita sehat, imun kita kuat. Jadi adik-adik semuanya badannya sehat. Ayo mari kita berdiri ya. Lompat itu jam, lari itu run. Nari itu den, mari memuji Tuhan. Ayo sekali lagi. Lompat itu jam. Lari itu run. Nari itu den, mari memuji Tuhan. Ayo adik-adik tetap semangat ya. Lompat itu jam. Lari itu run. Nari itu den, mari memuji Tuhan. Oh ya Kak Yuli, kita mau gerakan tangan loh Kak. Oh ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Biar semuanya sehat. Ya semuanya masih berdiri, masih semangat. Tangannya kita mau arahkan ke depan semuanya. Kita mau menari, bersukacita buat Tuhan. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan. Sama-sama. Kakiku semuanya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi semuanya, tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan semuanya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Bersama-sama. Yeay. Semuanya bersama-sama memuji Tuhan ya. Amin. Kita mau berdoa dulu untuk ibadah pagi hari ini supaya Tuhan memimpin
kalian dalam ibadah yang ada di rumah maupun yang ada ini Kak Yuli sama Kak Endang di studio. Semuanya kita mau tutup mata. Kita mau pujikan. Kasih pasti lemah lembut. Biarkan kasih Tuhan yang lemah lembut itu menjamah hati setiap kita. Sehingga kita memiliki kasih itu dan kita bisa mempraktekkan kasih itu kepada sesama kita. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari adik-adik pujikan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan buat kasih yang Kau berikan atas setiap kami. Kasih yang kudus, kasih yang tiada batasnya. Biarlah kami boleh belajar dari kasih-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan kami boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sebentar akan mengadakan ibadah. Kami percaya sekalipun anak-anak beribadah di rumah, tapi kuasa-Mu Tuhan sanggup menjamah anak-anak-Mu sehingga mereka boleh merasakan hadirat-Mu, mereka boleh merasakan sukacita, dan kami percaya lawatan Roh Kudus akan melawat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Nah Kak Endang, Ya. tadi pujiannya tentang kasih ya. Nah kasih Tuhan itu seperti apa ya Kak ya? Ya. Seperti kasih Kak Endang sama Kak Yulio. Iya. Kasih Yesus itu panjang ya toh, lebar, dalam, tinggi. Jadi nggak ada yang bisa menyelami kasih Tuhan ya. Kita
memujikan kasih Yesus manis dan indah. Ya, semua adik-adik masih berdiri ya. Kita mau gerakan badan kita. Ikuti Kak Endang dan Kak Yuli memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus amat tinggi takkan tertandingi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terukuri. Oh oh, kasih Yesus semuanya pujikan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus amat tinggi semuanya. Amat tinggi takkan tertandingi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan teruluri. Oh oh, sekali lagi ya, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus amat tinggi takkan tertandingi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan teruluri. Oh oh, kasih Yesus. Oh oh, kasih Yesus. Oh oh, kasih Yesus. Oh oh, kasih Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lompat semua. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit semuanya, setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi siapa Kak? Lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam Lebih dalam siapa? Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya. Yo, haleluya. Kak Endang tadi kasih Yesus mengalahkan segalanya, Iya. mengalahkan saat kita tidak suka sama orang. Ya. Lewat kasih Tuhan kita jadi mengasihi. Mengasihi. Saat kita sedih, kasih Yesus bisa merubah kita menjadi sukacita. Sukacita. Nah, biarlah pagi hari ini anak-anak akan menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menyentuh hati setiap anak-anak yang ada di rumah, sehingga kasih itu bisa mengalir dan anak-anak bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama sesuai dengan firman Tuhan. Mari adik-adik, angkat tangan kanan kalian tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, tangan kiri taruh di dada. Kita pujikan Bapa, sentuh hatiku. Biarkan hari ini Bapa menyentuh hatimu. Mungkin hari ini ada yang susah, ada yang sakit, mungkin ada yang merasa nggak tahu mesti berbuat apa, tapi biarlah kasih Tuhan menyentuh engkau sehingga engkau boleh mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupmu. Bapa, sentuh hatiku.
Tuhan, oleh karena kasih-Mu. Kasih-Mu yang bisa mengubah setiap hati anak-anak-Mu. Dan kami percaya saat pagi hari ini mereka sudah membuka hati mereka untuk menerima firman-Mu. Kami percaya firman yang hidup itu akan tertanam, termeterai, bertumbuh dan berbuah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah pada anak-anak-Mu dan anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo Shalom adik-adik, bagaimana? Tadi sudah banyak memuji Tuhan kan? Wah, pasti kalian bersuka cita dan semangat. Lama ya nggak ketemu sama Kak Wiwin. Wah, udah rindu deh pokoknya Kak Wiwin sama adik-adik semuanya. Nah, kira-kira adik-adik sudah berapa lama ya kita nggak bisa ketemu? Iya, hampir 2 bulan. Kira-kira enak enggak kalau adik-adik nggak bisa kemana-mana, cuma diem di rumah, segala sesuatu dibatasin? Nggak enak kan adik-adik? Iya betul, kakak pun udah bosan di rumah, pengennya piknik, iya kan? Nah adik-adik, ini saja baru 2 bulan, apalagi nanti kalau bertahun-tahun kita nggak bisa kemana-mana. Bagaimana rasanya adik-adik? Pasti sangat berat, tidak enak. Mau kemana-mana nggak bisa. Nah adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini Kak Wiwin mau bercerita tentang seorang yang lumpuh. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak sama-sama di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Adik-adik yang sudah siap untuk Alkitabnya, adik-adik bisa baca di situ, ya. Adik-adik, pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar di sebuah tempat, di situ banyak orang datang. Mereka ada yang dari Yudea, Galilea, dan Yerusalem. Apa yang mereka cari? Mereka ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan ada juga mereka yang ingin mendapatkan kesembuhan. Nah adik-adik, tak ketinggalan juga. Ada 4 orang yang membawa seorang lumpuh yang sudah lama tidak bisa berjalan, yang kemana-mana harus dibantu, dibawa kepada Tuhan Yesus. Digotongnya orang lumpuh ini, orang 4 ini dengan semangat untuk membawa kepada Tuhan Yesus supaya mendapatkan kesembuhan orang lumpuh ini adik-adik. Tetapi apa yang terjadi? Aduh, sedih adik-adik, sedih sekali. Kenapa? Ada yang tahu? Ada enggak? Ya betul. Ketika sampai di depan pintu, aduh, kita mau masuk di mana? Di sini penuh, di sana penuh. Jadi bagaimana teman-teman? Kita harus membawa sahabat kita ini untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Akhirnya mereka berpikir. Kemudian datanglah ide, twing wing 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 wing. Kira-kira gitu ya. Nah, gitu adik-adik ya. Datanglah mereka ide. Oh iya, bagaimana kalau kita manjat aja? Kita buka genteng di atas, terus kita bawa
sahabat kita ini, saudara kita ini lewat dari genteng. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Ya mereka pasti berpikir, aduh nanti kalau jatuh gimana? Mereka nggak berpikir seperti itu adik-adik. Mereka tetap untuk pingin supaya yang lumpuh ini sembuh. Benar adik-adik. Dengan susah payah mereka harus manjat lagi, menggotong lagi orang yang lumpuh ini, membuka genteng. Demi apa adik-adik? Rasa kasihnya kepada yang sakit ini adik-adik. Kira-kira usaha keempat orang ini berhasil enggak? Berhasil adik-adik. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar saudara-saudaraku, tiba-tiba Tuhan melihat, loh kok ada tali dari atas, loh, kok ada orang? Wah, ternyata ada orang sakit di situ. Dia cuma tergolek lemas. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sedih. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus berkata di dalam kitab, apa saudara? Apa adik-adik? Di dalam ayatnya yang ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Nah adik-adik, terjadi enggak? Sembuh enggak? Sembuh adik-adik. Tuhan Yesus begitu mengasihi orang lumpuh ini. Tuhan Yesus melihat iman mereka. Betapa orang keempat, orang yang menggotong tadi adik-adik, memiliki kasih yang luar biasa buat saudaranya untuk mendapatkan kesembuhan. Nah adik-adik, apa yang dapat kita petik dari cerita ini? Nah gini adik-adik ya, di tengah kondisi yang seperti ini, kasih itu yang terpenting buat sesama kita, buat mama kita, buat papa kita, semuanya. Di dalam cerita ini tadi tidak dikatakan yang sakit ini tadi siapa, entah kakeknya, entah abangnya, atau kokonya, atau adiknya, kan gak diceritakan di situ. Tetapi yang kita lihat di situ adalah kasih mereka kepada sesamanya untuk mendapatkan kesembuhan, karena mereka merasa bahwa wah kalau tidur terus itu tidak enak, kemana-mana harus dibantu, ke kamar mandi harus dibantu. Sedih loh adik-adik, yang jadi orang lumpuh pun bagaimana? Pasti dia juga sedih karena tidak bisa kemana-mana. Jadi adik-adik, satu hal yang kakak ingin sampaikan kepada adik-adik semuanya. Meskipun kita berjauhan, kita jauh di mata, tetapi kita dekat di hati. Ya betul itu, harus dekat di hati. Kita saling mengasihi, kita harus saling menyayangi, karena itu adalah perintah firman Tuhan. Nah adik-adik, saat pagi hari ini kakak ingin memberikan ayat hafalan buat adik-adik semuanya. Yuk kita mau buka dulu kitab kita, yaitu Yohanes pasalnya yang ke-13. Kakak ulang ya. Sudah belum? Kakak sabar menunggu kok. Sudah? Oke. Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Kakak ulang lagi, Yohanes 13 ayat 34 yang berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi.
sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu ayat hafalan kita ya adik-adik. Meskipun panjang, sedikit-sedikit dulu dihafalin. Gak bisa langsung banyak. Ya, kita ulang lagi. Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oke adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat buat adik-adik semuanya. Dan kita tetap saling mengasihi. Mari kita berdoa sama-sama ya. Kakak mau berdoa buat kita semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Karena Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Meskipun kami sudah lama tidak bertemu, tetapi kami tetap harus saling mengasihi. Kami tahu karena itu adalah perintah yang daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus yang baik, ajar-ajari kami untuk senantiasa kami boleh saling mengasihi. Papa, mama, oma, opa, kakak, adik, bahkan semua teman-teman kami. Dalam keadaan yang seperti ini, kami tahu Tuhan betapa sulit, namun kami percaya kami masih mempunyai Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya menjadi rema dalam kehidupan kami. Untuk kami yang sudah mendengarkan, dan kami mau melakukan, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, untuk hari ini kakak juga ingin memberikan acara yang lain. Selain dari firman Tuhan, kakak ingin memberikan kreativitas. Oh ya, kira-kira apa ya kreativitasnya? Mau tahu? Oke, tunggu dulu ya. Oke adik-adik, kreativitas kita hari ini adalah kita menggunakan kertas lipat, yaitu dengan alat dan bahannya adalah kita pakai lem, spidol, gunting, kertas HVS atau buku gambar, dan nanti adik-adik kertas lipatnya akan kita potong menjadi bentuk persegi, yaitu dengan ada 3 warna atau lebih boleh. Jadi adik-adik nanti dipotong dengan ukuran yaitu bisa 10 kali 10, kemudian ini 7 kali 7, kemudian ada yang kecil lagi dibentuk seperti ini. Oke adik-adik ya. Terus nanti kita akan membentuk bagaimana Kak? Kita akan bentuk menjadi lope-lope ya. Nah sekarang Kak Endang akan membantu adik-adik bagaimana cara mudah untuk membuat lope-lopenya. Ayo Kak Endang bantu Kak Wiwin untuk membuat lope-lopenya Kak. Ambil kertasnya ya. Ini kita ambil kertasnya satu, pakai kita bikin lope-lope pakai gunting. Kalau yang adik kecil sama mama ya, sama tombak sus, boleh? Nah, nih kita bikin satu-satu dulu. Nih, oke, ini. Nih jadi lope-lope, cantik ya. Gampang kan adik-adik? Nah itu nanti adik-adik bisa bikin berapa Kak Endang? Nih bisa bikin warnanya. Ini yang sudah disiapkan ya, 5. Ada yang tadi yang besar, ada 3 ya Kak, ya Win? Ya. Kak Win, terus ada yang sedang 1, terus ada yang paling kecil 1. Nah, kita Ada warna bikin, putih Kak. Oke, kita sekarang pakai warna putih, putihnya diambil. Ya. Nih kita bikin lope-lope lagi. Ambil gunting lagi. Jangan lupa kalau yang anak kecil dibantu mama ya, atau Mbak Sus.
Yesus supaya tidak kegunting nanti tangannya. Ini sudah jadi lope-lope lagi. Satu lagi, yang kecil belum Kak. Oke, sekarang yang kecil kita ambil, kita lipat lagi bentuk segitiga. Kita ambil gunting lagi. Jangan lupa yang kecil dibantu mama. Nah, ini sudah jadi lope-lopenya. Nah, adik-adik, setelah kita bikin seperti itu, kita akan tempelkan, kita akan lipat lope-lopenya itu dua, jadi dua. Kemudian, tolong Kak Endang, tempelkan dulu, kasih di garis tengahnya sini Kak. Nah, kita buka dulu lemnya, kita bikin garis tengahnya, kasih lem, sedikit aja ya Kak. Ya, sedikit aja. Tempelkan suka hati Kak Endang di mana? Terserah. Tempelkan di sini terserah Kak. Di kertas putih Iya. tadi sudah disiapkan ya. Kita pasang taruh sini. Betul. Tapi Kak, jangan gitu Kak. Kita agak dia kayak kupu-kupu Kak bikinnya Kak. Nah, seperti itu. Kita tumpuk jadi 3 Kak. Satu lagi yang putih. Iya. Pakai lem lagi di garisnya. Kalau pakai lem, adik-adik yang kecil boleh ya. Tapi yang pakai itu Kak, yang pakai botolan jangan kayak gitu nanti kemakan pula. Tempelkan di tengah Kak, sama seperti itu di tengah-tengah Kak. Iya. Wah Kak Endang pinter. Terus yang terakhir yang kecil Kak. Nah yang kecil, bagus kan? Nah kemudian yang kecil kebalikannya Kak. Kita tempelkan di sini Kak, di sini sama di sini, baru tempelin Kak. Nah coba. Ini biar warnanya Bukan Kak, di sini Kak, di sini Kak, di sini. Sedikit aja Kak, bukan di tengah Kak. Di sini. Kakak bikin ya. Di sini Kak. Di sini. Kita tempelkan gini Kak. Biar ada kantongnya Kak, maksudnya. iya. Nah, tempelin. Nah, sudah jadi. Itu baru satu. Nanti adik-adik mau bikin berapa? Terserah. Kalau nanti sudah banyak, nah adik-adik mau bikin 5, mau bikin 3 boleh. Dan nanti akhirnya akan jadi seperti ini. Tara. Ya. Bisa adik-adik? Gampang kan? Nah, bisa nanti di sini dikasih bunga-bunga atau dikasih daun-daun. Boleh. Terus di sini boleh ditulisin dulu ya. Siapa yang adik-adik kasih? Teman misalnya, aku rindu sama Jenis, aku rindu sama Jeremy, atau aku rindu papa mama, aku mengasihi siapa? Ya, yuk nanti bisa dipraktekkan sama papa sama mama di rumah ya. Oke, mudah kan? Oke adik-adik, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.